Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja merayakan hari Minggu Paskah kedua dan juga sekaligus hari Minggu Kerahiman Ilahi. Gereja menetapkan ini sejak tahun 2000 oleh Paus Yohanes Paulus II pada saat kanonisasi Santa Faustina. Di saat bersamaan, Santa Faustina dipilih menjadi Rasul Kerahiman. Saudara-saudariku yang terkasih, pesan kerahiman ilahi ini sejalan dengan bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, di mana perjumpaan Yesus dengan para muridnya, kehadirannya yang membawa damai sejahtera bagi semua orang. Dalam bacaan Injil hari ini kita dengarkan Tuhan mengatakan damai sejahtera bagi kamu sebanyak 3 kali. Yang pertama, damai sejahtera bagi para murid, yang mana mereka sedang mengalami ketakutan, ada di dalam rumah dengan pintu-pintu terkunci. Mereka masih diliputi oleh kecemasan dan ketakutan terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi karena status mereka sebagai murid Kristus. Damai sejahtera yang Tuhan berikan, Tuhan sampaikan, Tuhan katakan, bukan sekedar sikap batin yang tenang, hati yang tenang, tetapi lebih daripada itu adalah kepenuhan kebahagiaan dengan Tuhan, keteduhan hati yang terberkati, kekuatan batin di tengah kehidupan, sukacita dalam duka kehidupan. Yesus kemudian menunjukkan luka-luka kepada para muridnya sebagai tanda pengenal sekaligus wasiat dan pengingat bagi kita bahwa tak ada kebangkitan tanpa salib, tak ada sukacita tanpa perjuangan dan derita. Damai sejahtera yang kedua adalah kata-kata Yesus yang menyertai perutusan. Tuhan mengatakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Inilah bagian paling menakjubkan dari warta Paskah Minggu Kerahiman Ilahi. Bagaimana mungkin Yesus berani mempercayakan perutusan kepada para muridnya yang mengkhianatinya, yang menyangkalnya, yang lari. Ini semua terjadi karena Ia yang bangkit membaharui hidup dan juga mengaruniakan Roh Kudus. Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus dan memberi kuasa kepada mereka. Dan karena Roh Kudus itu pula mereka bisa mengampuni dosa orang-orang yang berdosa. Tuhan katakan, apabila kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan yang ketiga, damai sejahtera disampaikan kepada Rasul Thomas. Thomas yang kurang percaya, Thomas yang ragu, bahkan menegaskan dengan kata-katanya, saya tidak percaya sampai saya melihat sendiri luka-lukanya, mencucukkan jari ke dalam lambungnya. Dan ketika Tuhan datang, damai sejahtera bagi kamu. Sapaan kata-kata ini adalah ungkapan cinta Yesus kepada Thomas, mengubah Thomas secara radikal. Dan perjumpaan ini membuat Thomas lalu percaya. Dia berubah secara total. Ketika Tuhan meminta untuk mencucukkan jari ke luka lambungnya, Thomas hanya mengatakan, Tuhanku dan Allahku. Dua kata yang mungkin sederhana ini, namun tercakup permohonan ampun dan belas kasih, pengakuan iman dan sembah bakti, pernyataan kasih dan penyerahan diri kepada kerahiman ilahi.
Saudara-saudariku yang terkasih, dalam pengalaman hidup kita juga memiliki ketakutan-ketakutan. Kita mungkin juga bersembunyi, diam di dalam kamar. Kita tidak mampu keluar dari persoalan yang kita alami, entah ekonomi, relasi, pekerjaan, atau apapun itu. Kita lalu mengurung diri. Tuhan datang menjumpai kita, kita yang menyingkir, kita yang mengurung diri, kita yang sedang ketakutan. Ia datang menyampaikan damai sejahtera bagi kamu. Ia membongkar ketakutan kita, membongkar kesedihan kita, dan memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita keberanian. Dan keberanian itulah kita dapatkan dari hembusan kuasa Roh Kudus. Roh yang hidup di dalam diri kita, supaya kita berani keluar dari tempat kita masing-masing, berani keluar dari ketakutan dan kecemasan-kecemasan dengan iman kepercayaan kita kepadanya. Dan kalau kita keluar, di sana pesan Tuhan jelas adalah bermisi. Sebagaimana Bapa mengutus Yesus, demikian juga Ia mengutus kita. Supaya sukacita, kebahagiaan, berkat darah dan air yang keluar dari lambungnya, yang menyucikan, yang meneguhkan kita bagikan juga kepada orang lain. Sukacita itu bukan untuk kita sendiri. Sukacita itu harus dibagikan. Dan saudaraku, kalau sukacita bukan untuk diri kita sendiri, sukacita harus dibagikan kepada orang lain, maka kita juga memiliki semangat kerendahan hati, memiliki iman yang teguh. Mungkin ada keraguan, mungkin ada kebimbangan dalam kehidupan kita, tetapi percayalah. Dan mungkin gereja sekarang ini juga sedang mengalami keraguan, kebimbangan yang sama seperti Thomas. Kita yang ragu karena tidak melihat Yesus secara langsung. Kita yang bimbang karena doa-doa kita belum terkabulkan. Namun percayalah, kesatuan dengan Tuhan itu jauh lebih besar. Bersama dengan Dia dalam persekutuan Roh Kudus bersama Bapa itu jauh lebih besar dari pemenuhan keinginan-keinginan pribadi, permohonan-permohonan pribadi kita. Saudara-saudariku yang terkasih, seperti dalam doa Koronka, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Tuhan sudah menunjukkan belas kasih-Nya. Tuhan sudah mengaruniakan kita Roh Kudus. Tuhan sudah memberanikan kita untuk menjadi pewarta yang unggul. Mari kita bawa belas kasih-Nya, bawa sukacita, kegembiraan yang Tuhan berikan kepada kita, kuasa yang Tuhan anugerahkan kepada kita secara pribadi, kita bagikan kepada semakin banyak orang, agar sukacita Paskah, sukacita kerahiman juga semakin banyak orang alami. Dengan begitu, orang akan datang untuk mencarinya. Orang akan datang dengan keberanian, tidak ada lagi ketakutan dan kecemasan. Karena mereka percaya berkat darah dan airnya, berkat kerahimannya, Ia memberikan cahaya, memberikan terang, sinar baru untuk kehidupan yang lebih baik. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.